Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu Gilded Treasure Lenormand Expanded Edition yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Aquarius di bulan Oktober tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk single mother atau ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu teman-teman. Sama-sama kita buka. Snake, time, birds atau belum, lilies, letter, house, star, labirin, magnifying glass. Oke. Baiklah, kartu pertama adalah kartu snake dari cluster rezeki. Jadi seperti ini. Snake ini menggambarkan agar kamu bisa berhati-hati dan waspada. Karena ada penjahat, penipu, dan pembohong yang bersembunyi di sekitaran kamu. Orang ini bisa menusuk kamu, mengkhianati kamu, dan menipu kamu. Dia tidak segan untuk mengkhianati kamu, dan dia tidak segan untuk mengambil harta kamu. Selain itu, kamu juga harus berhati-hati di dalam pekerjaan atau perdagangan. Kemungkinan besar juga kamu akan bisa ditipu, baik itu oleh customer kamu, supplier kamu, ataupun rekan kerja kamu. Nah, snake ini juga menjelaskan, dan snake ini juga memberikan warning kepada kamu untuk tidak memberikan pinjaman uang, untuk tidak ikut arisan, untuk tidak ikut investasi, ataupun untuk tidak membeli suatu barang yang terlihat terlalu murah. Karena mungkin saja kamu akan ditipu dan dibohongi. Nah, kamu juga disarankan untuk bisa lebih waspada kepada sahabat, kepada rekan bisnis kamu, ataupun kepada pasangan kamu. Ingat, makin dekat dia, makin ngeri. Kartu keduanya adalah kartu time yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan di dalam kehidupan kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu harus ingat bahwa waktu itu adalah hal yang paling berharga. Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa membayar waktu. Setiap waktu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah momen yang berharga. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu. Selain daripada itu, kamu juga diingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan bijaksana. Selalulah produktif. Hindarilah untuk mengulur-ngulur pekerjaan. Hindarilah untuk menunda-nunda pekerjaan. Jadilah orang yang produktif. Jadilah orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Dan jadilah orang yang bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Selain itu, kamu bisa menggunakan dua cara di dalam memandang suatu perkara. Kamu mungkin bisa wait and see, atau kamu mungkin bisa bertindak dengan cepat. Nah, sesuaikan tindakan kamu
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Baiklah, kartu ketiganya adalah birds atau broom yang akan memberitahukan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan rezeki kamu. Di antara seperti ini, akan ada konflik, akan ada perdebatan, akan ada argumen, dan akan ada adu mulut yang berbahaya. Selain itu, emosi akan tidak stabil, bau pertengkaran, dan suasana yang runyam dan runcing mungkin bisa terjadi setiap harinya. Di akhir bulan ini, kamu juga mungkin akan berkompetisi, baik itu di dalam dunia kerja ataupun di dalam dunia usaha. Nah lalu, jika kamu tidak mampu mengendalikan emosi kamu dengan baik, maka mungkin akan ada adu argumen, akan ada ketidakharmonisan, akan ada masalah, dan mungkin akan ada adu pukul secara fisik. Ya, jadi oleh karena itu, jadilah pribadi yang sabar, pribadi yang tidak mudah terpancing, dan jadilah pribadi yang kalem dan tenang. Selain itu, jika kamu mendengar gosip mengenai diri kamu, mendengar kabar mengenai diri kamu, maka cross-check dulu. Jangan mudah percaya. Cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Jangan-jangan itu hanya provokasi dan adu domba. Selanjutnya untuk asmara, kartu pertamanya adalah Lilis. Jadi kurang lebih seperti ini. Lilis ini menggambarkan hubungan asmara kamu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh cinta, dan berjalan dengan penuh keharmonisan. Nah, selain itu, jika kamu bisa menjadi pribadi yang damai, pribadi yang tenang, dan pribadi yang penuh dengan ketulusan, maka hubungan ini akan bisa berkembang dengan baik. Akan ada rasa saling percaya, akan ada keharmonisan yang luar biasa, dan akan ada kesejahteraan yang menenteramkan. Lilis ini juga menggambarkan agar kamu belajar dari orang yang lebih tua, belajar dari orang yang bijaksana, dan belajar dari orang yang lebih berpengalaman di dalam kehidupan asmara. Lilis juga menggambarkan adanya hubungan jangka panjang yang baik, hubungan yang penuh dengan kegembiraan, dan hubungan yang penuh dengan kepuasan. Nah, selanjutnya, inilah kartu letter yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini, letter ini menjelaskan mungkin kamu akan menerima pesan, menerima informasi, menerima paket, mungkin juga menerima tagihan, menerima hasil tes, menerima sertifikat, ataupun menerima dokumen. Nah, di sini sertifikat, mungkin sertifikat rumah, sertifikat kematian, atau sertifikat kepemilikan. Sementara jika itu hasil tes, mungkin hasil tes visa, hasil tes pendidikan, atau hasil tes kesehatan. Nah, di sisi lainnya, jika kamu menerima dokumen, mungkin itu adalah surat wasiat atau surat cerai. Nah, apapun itu yang kamu terima, yang jelas kamu akan menerimanya melalui surat menyurat, baik secara elektronik ataupun secara fisik. Letter ini juga menjelaskan bahwa hubungan komunikasi kamu dengan pasangan kamu mungkin akan sedikit lambat dan sedikit mandek. Itu mungkin karena kalian berdua sangat sibuk. Kalian berdua bekerja terus setiap hari dan sulit untuk memiliki waktu luang untuk bisa ngobrol. Nah, oleh karena itu, sempatkanlah untuk ngobrol setiap harinya. Jangan sampai komunikasi itu hancur. Karena jika komunikasi hancur, maka hubungan bisa renggang.
Sebagai tambahan terakhir, ingatlah untuk selalu menjadi pribadi yang jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ini Kartu House yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi kurang lebih seperti ini. House ini menjelaskan bahwa setelah kamu bekerja keras, setelah kamu capek, setelah kamu banyak mendedikasikan waktu kamu untuk pekerjaan atau hal yang lain, maka di akhir bulan ini, pada akhirnya kamu akan lebih memprioritaskan keluarga kamu, akan lebih memprioritaskan pasangan kamu. Kamu mungkin akan lebih banyak di rumah, kamu juga mungkin akan lebih banyak bercengkerama dengan orang-orang yang kamu sayangi di rumah. Selain itu, pada akhirnya hidup kamu akan lebih nyaman, juga akan lebih stabil. Dan jika kamu belum memiliki rumah, belum memiliki tempat tinggal, maka di akhir bulan ini mungkin kamu akan menemukan rumah atau apartemen yang cocok untuk diri kamu, di mana lingkungannya baik dan tetangga-tetangga itu juga akan baik. Nah, selain itu, di akhir bulan ini juga mungkin akan tercipta atau terbuka peluang-peluang bisnis untuk diri kamu. Nah, itu terserah kamu ingin memanfaatkannya atau tidak. Nah, 3 ini berdiri sendiri-sendiri rupanya. Ini artinya lain, ini artinya lain, ini artinya lain. Sehingga tidak ada kesinambungan. Jadi, ini masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya untuk yang single, kartu adalah Star yang menjelaskan beberapa hal kurang lebih seperti ini. Akan ada orang yang membimbing dan membantu kamu di akhir bulan ini. Dia akan menolong kamu, memboosting kamu, dan akan bisa membuat kamu lebih mandiri dan independen pada akhirnya. Selain itu, kamu juga akan lebih penuh harapan, kamu akan lebih bersemangat, lebih positif, dan lebih optimis di dalam kehidupan sehari-hari. Prospek-prospek yang baik juga akan tiba di dalam kehidupan kamu. Peluang-peluang yang baik juga akan tiba di dalam kehidupan kamu. Selain itu, kamu juga akan sembuh dari sakit. Energi kamu akan balik seperti semula, dan kamu akan beraktivitas dengan lebih luar biasa. Star ini juga menandakan kamu mungkin akan mengambil arah yang baru untuk kehidupan kamu, mungkin bekerja di tempat yang baru, atau berbisnis di bidang yang baru. Baiklah, ini adalah kartu labirin yang akan menjelaskan bagaimana single mother atau ibu rumah tangga di akhir bulan ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kamu akan sulit sekali untuk bisa terhubung dan berkomunikasi, baik itu dengan pasangan kamu atau dengan sekeliling kamu. Selain daripada itu, di akhir bulan ini, kamu akan menyadari bahwa tiada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Semua harus diraih dengan dedikasi, kerja keras, dan fokus. Kamu juga akan mencoba-coba suatu cara atau mencoba-coba banyak cara untuk bisa memiliki lebih banyak uang, atau untuk bisa memiliki penghasilan yang lebih baik. Kamu akan melakukan trial dan error dan berbagai uji coba yang menarik. Selain itu, jika kamu memiliki masalah, maka kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan pikiran, akal sehat, dan logika. Hindarilah menggunakan emosi dan perasaan, karena dengan emosi dan perasaan, maka semuanya akan menjadi lebih berantakan. Labirin ini juga menandakan mungkin akan ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat antara diri kamu dengan sekeliling kamu. Baiklah, ini untuk TKI,
Kartu The Magnifying Glass yang akan menjelaskan beberapa hal seperti ini. Nah, jika terjadi suatu masalah di dalam kehidupan kamu, maka tolong kamu lihatlah dengan seksama. Analisa dulu masalah itu agar bisa menemukan jawabannya. Selain itu, jika kamu menemui kebuntuan di dalam kehidupan kamu, maka kamu mungkin harus menggunakan jalan yang lain atau menggunakan cara yang berbeda untuk memecahkan kebuntuan itu. Lalu, inilah waktunya bagi kamu untuk fokus di dalam kehidupan kamu, untuk berdedikasi di dalam kehidupan kamu, dan untuk berjuang semampu-mampunya. Nah, lalu, jika ada gosip yang beredar mengenai diri kamu, atau mungkin kiranya ada seseorang yang bercerita bahwa kamu dijelek-jelekin oleh orang lain, nah pada saat itu, baiknya kamu tidak mudah percaya. Kamu cek dan dicek dulu bagaimana kabar yang sebenarnya. Siapa tahu itu hanya adu domba, hanya fitnah, hanya gosip, dan hanya untuk memecah belah. Nah, di akhir bulan ini, mungkin kamu juga akan memeriksa dokumen, memeriksa kontrak, atau memeriksa perjanjian. Mungkin yang kamu periksa itu perjanjian kerja, ataupun kontrak kerja. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan baru, atau mendapatkan perpanjangan kontrak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Zodiak Aquarius. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan ini.